Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Jarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh @mar_mar, atau kalian bisa langsung follow twitternya di @mar_mar11. Aku ingin berbagi pengalaman mengenai jalan ini, jalan yang masih menyimpan banyak misteri di luar logika manusia. Tweet ini berjudul Jalan Pantura. Aku hanya akan menceritakan bagian jalan ini yang melewati kotaku saja. Untuk daerah lain aku tak begitu paham. Di sini aku hanya berbagi pengalamanku saja, tidak ada niat menyudutkan jalan ini. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Flashback di 2 tahun sebelumnya. Aku yang dulu menjadi murid SMK setiap harinya harus melewati jalan ini. Jalan yang penuh misteri, apalagi dengan kepekaanku yang terbuka ketika melewati jalan ini. Melihat hal-hal yang di luar logika. Di sore hari sepulang sekolah, aku selalu menaiki bus bersama kawan-kawanku. Ketika kawan-kawanku asyik mengobrol, aku selalu duduk menyendiri, menatap jendela luar. Aku selalu melamun tak jelas menatap truk-truk besar. Bus-bus besar yang masuk ke kotaku. Waktu itu suasana agak mendung. Aku masih menatap jendela luar. Kulihat dari kejauhan melalui kaca depan bus, terlihat keramaian seperti pasar. Aku sudah puluhan bahkan ratusan kali melewati jalan ini. Tidak pernah melihat pasar tersebut. Ramai sekali kulihat. Orang-orang berlalu lalang di pinggir jalan. Tapi anehnya kenapa lalu lintas lancar. Padahal untuk melewati jalan ini, jika terjadi sesuatu seperti mobil mogok atau terjadi kecelakaan, maka lalu lintas akan macet dan tersendat. Apalagi untuk pasar yang cukup ramai ini, pastinya akan membuat macet parah. Tapi yang kuherankan, jalanan masih lancar saja. Ketika bus yang kunaiki melewati pasar itu, aku melihat orang-orang tersebut memakai baju merah semua. Entah itu penjual maupun pembeli, dan beberapa mengenakan bawahan warna hitam. Kulihat lagi wajah mereka seperti senang dan tersenyum semua. Wajah mereka agak pucat, tapi aku masih berpikir positif bahwa itu pasar normal. Kupinjingkan mataku lalu kulihat apa yang dijual pasar itu. Daging merah, cairan merah, daging sapi kah? Sirup kah? Tiba-tiba suara perempuan terdengar. Itu pasar setan, Dek, ucap suara perempuan lembut, yaitu Mbak Ara. Lah, ngapain Mbak Ara nunjukin aku kayak gituan? Tanyaku dalam hati agak kesal dengan Mbak Ara. Mbak gak nunjukin kok, kamu aja yang bisa lihat sendiri, jelasnya. Aku sedikit jengkel waktu itu. Pemandangan tadi yang kulihat orang-orang memakai baju merah, semua yang sangat ramai, mereka tersenyum lebar seakan bahagia. Daging-daging merah dan cairan yang cukup kental yang dijual oleh mereka masih membuatku bingung. Tak pernah kulihat pemandangan ini sebelumnya. Beberapa detik ketika bus tua ini melewati jalan itu, aku masih merasakan keramaian. Aku menengok ke belakang, melihat pasar itu ternyata masih ada. Bis semakin menjauh, melewati pasar itu sampai aku berdiri dan kutolehkan kepalaku ke belakang. Masih ada. Ngapain, Mar? Tanya salah satu temanku yang duduk di bangku belakangku. Gak apa-apa, kukira kamu tidur, ucapku berbohong. Cerita ini bakal panjang, maka simak baik-baik. Aku duduk kembali di bangku. Kira-kira mereka ngapain ya, Mbak Ara? Tanyaku heran. Nanti kamu tahu sendiri, Dek. Aku sebal dengan Mbak Ara. Jika ada apa-apa, dia gak langsung memberitahuku. Aku harus mencari tahu sendiri. Keesokan harinya ketika aku berangkat sekolah, aku harus melewati jalan itu. Oh ya, jalan itu kusebut jalan A, karena nanti ada jalan B, C, D, E yang akan kujelaskan satu persatu.
Jalan ini masih pantura ya. Seperti biasa aku berangkat sekolah naik bus dari rumah. Kali ini aku lebih fokus jika melewati jalan A, karena aku ingin melihat apakah pasar itu masih ada. 15 menit sudah aku menaiki bus ini. Jalan A yang kutunggu-tunggu kulewati ternyata kosong. Hanya ada keramaian karyawan yang akan masuk kerja. Oh iya, jalan A ini dekat dengan pabrik. Kulihat dengan teliti tidak ada pasar tersebut. Aku masih penasaran. Kuputuskan nanti sepulang sekolah akan kulihat lagi lebih teliti. Pulang sekolah hal yang kutunggu-tunggu. Kulihat dari depan sekolahku jalan ke arah pulang macet. Dalam hatiku, ada apa lagi ini? Aku cukup jengkel karena perjalanan pulang akan molor. Aku selalu senang jika bangku bis dekat jendela ada yang kosong. Aku cepat-cepat duduk di bangku tersebut. Aku tidak lupa dengan tujuan awalku untuk melihat jalan A. Karena macet yang harusnya dari sekolahku menuju jalan A hanya 15 menit, jadi harus 30 menit lebih. Jalan A sudah terlihat. Aku siap-siap memfokuskan pikiranku dan mataku agar aku bisa melihat pasar itu. Aku sudah berada di jalan A. Masih sama macet, sangat macet. Kulihat pasar yang kulihat kemarin tidak ada atau tidak menampakkan diri kepadaku. Entahlah, sekarang aku malah fokus kepada kerumunan orang yang seakan kepo terhadap sesuatu. Ada kecelakaan rupanya, ucap kenek bus yang aku tumpangi. Orang yang ada di bus ini yang tadinya sibuk dengan handphonenya masing-masing, sekarang fokus melihat luar jendela. Aku pun melihat jendela juga. Kulihat motor metik remuk di sisi jalan. Dari percakapan yang kudengar, ternyata korbannya seorang wanita. Seketika meninggal di tempat kejadian. Tempat kejadian itulah yang kemarin sore kulihat pasar setan. Aku langsung fokus menghadap depan dan tidak berani menghadap ke jendela. Aku langsung terdiam. Sesampainya di rumah, bisa jelaskan Mbak Ara, apa hubungannya pasar itu dan kecelakaan tadi? Tanyaku berpura-pura gak tahu, padahal aku sudah tahu. Jadi gini, pasar yang kamu lihat kemarin adalah perayaan mereka yang tak kasat mata. Jika ada yang kecelakaan, mereka seperti akan mendapat teman baru. Jadi mereka yang kecelakaan seperti tumbal. Jelas Mbak Ara. Gak semua jalan yang ada kecelakaan sebelumnya ada pasar setan seperti ini ya. Jadi jangan salah tangkap dulu. Aku sudah tahu maksud dari pasar tersebut. Mereka tersenyum lebar, bergembira dan tertawa. Akan mendapat teman baru. Di jalan A ini setiap akan ada kecelakaan, maka mereka yang tak kasat mata membuka pasar sehari sebelum kecelakaan tersebut. Tepat mulai sore sampai malam. Orang biasa gak akan mengetahui pasar ini, tetapi orang yang mempunyai indera keenam pasti bisa melihat dan merasakannya. Jalan A ini sudah sering memakan korban. Jalan A ini terkenal angker di kotaku. Oh iya, aku punya pengalaman dekat jalan A ini. Waktu itu aku turun dari bus ada keperluan. Aku turun hanya berjarak belasan meter dari jalan A ini. Aku menunggu temanku di sekitar itu. Aku berdiri di pinggir jalan. Beberapa menit kemudian ada mobil jeep melaju kencang dan menabrak pembatas jalan. Lalu terpental dan terguling di depanku persis. Posisi mobil itu terbalik hanya berjarak 3 meteran dari tempatku berdiri. Pemandangan yang mengerikan pertama kali kulihat. Kecelakaan begitu dekat. Kulihat lelaki keluar dari mobil itu. Syukurlah ia baik-baik saja. Hanya luka kecil di kepala yang mengeluarkan darah segar. Setelah itu temanku datang. Aku masih takut dan syok melihat kejadian itu. Bicara tentang keangkeran jalan A, masih lebih mengerikan lagi jalan B. Semua orang di kotaku bahkan mengetahui betapa angkernya jalan ini.
jalan tengkorak. Jalan tikungan maut adalah julukan yang pantas untuk jalan ini. Aku akan lanjut menceritakan jalan B. Jalan B ini berada di tikungan tajam. Setiap hari juga aku melewati jalan ini menuju ke sekolah. Yang tahu aku di kota mana dan tahu jalan yang kuceritakan di thread ini cukup diam saja. Aku gak mau menakut-nakuti. Jalan Pantura pun yang ada di kota kalian pasti punya cerita mistis sendiri kan? Kumohon jika tahu daerah yang kumaksud lebih baik diam aja ya. Jalan B ini aku gak mau menggambarkan lokasi spesifiknya, karena kalian pembaca yang dari daerah kotaku pasti tahu akan jalan ini. Kita namai dengan jalan B saja. Jalan B ini berada di tikungan. Setiap bulannya bahkan memakan banyak korban. Tapi korban ini gak sampai meninggal sih. Seperti truk besar yang terguling, kendaraan roda 2 yang tiba-tiba oleng dan terjatuh, kendaraan besar yang mogok, dan masih banyak keanehan lagi di jalan B ini. Aku sendiri pun saat masih sekolah sering menyaksikan truk besar muatan barang terguling yang sering kecelakaan di sini, biasanya berplat nomor luar kota. Seperti biasa, aku berangkat sekolah naik bus. Kali ini aku tidak duduk di dekat jendela. Aku fokus menghadap ke depan. Ketika bus ini melewati jalan B, tiba-tiba semua penumpang berdiri untuk melihat ke kanan jalan. Oh iya, untuk jalan Pantura yang kuceritakan yang sering memakan korban adalah jalan sebelah kiri menuju kotaku. Jika aku berangkat sekolah berarti jalan itu berada di sebelah kanan. Sebuah truk berukuran besar terbalik. Ia membawa muatan kaca besar yang banyak. Kaca itu pun pecah memenuhi jalan. Pemandangan yang sudah biasa kulihat. Sepulang sekolah, hal asyik yang kulakukan melamun di jendela bus. Entah apa yang kupikirkan. Ya, beberapa meter lagi bus yang kutumpangi ini akan melewati sebuah tikungan, yaitu jalan B. Aku melihat sosok perempuan berdiri persis di tengah jalan, tepatnya di pembatas jalan. Ia melambai-lambaikan tangannya seperti ke bus yang kutumpangi. Orang ini mau berhentiin bus di tengah jalan begitu? Pikirku dalam hati. Kulihat kakinya tidak ada. Tubuhnya melayang di atas pembatas jalan yang terbuat dari beton itu. Oh, setan rupanya. Dalam hatiku. Aku masih memperhatikan dia. Ia masih melambai-lambai. Kurasa ia sedang melambai ke arahku. Dari jauh kulihat wanita itu sangat cantik sekali dan berambut panjang. Tetapi setelah bus ini melewatinya, wanita cantik itu perlahan-lahan berubah menjadi nenek-nenek peot yang memiliki senyum mengerikan. Ia tetap melambai ke arahku. Wanita itu adalah salah satu penghuni terkuat di jalan B itu. Rumornya, makamnya berada di sekitar jalan itu. Di dekat jalan B itu terdapat kerajaan gaib yang dipimpin seorang ratu yang cantik. Jika orang yang peka dan indigo melintasi jalan ini, maka ia akan melihat dan merasakan pusaran energi yang besar berada di tikungan ini. Diibaratkan bentuknya seperti pusaran angin yang sangat besar. Kayak angin tornado tapi berwarna putih bening. Makanya di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Yang aku herankan tidak ada korban jiwa yang meninggal. Mereka hanya luka-luka saja, gak sampai meninggal. Mungkin pusaran itu penyebab seringnya truk-truk besar terguling. Kerajaan ini sangat tertutup, makhluk-makhluk tertentu saja yang boleh memasuki kerajaan tersebut. Kerajaan ini gak bisa kuceritakan lebih dalam karena para penghuni di situ tak mengizinkan. Waktu itu aku sudah bekerja. Aku berboncengan dengan temanku ada keperluan dan harus melewati jalan B itu. Din din din. Bunyi klakson sepeda motor temanku. Aku yang duduk di belakangnya bingung. Ngapain klakson, Mbak? Kan depan kosong, gak ada kendaraan. Tanyaku bingung. Wajib klakson kalau lewat tikungan ini, biar gak kena sial.
Jelasnya aku hanya diam mendengarnya. Kulihat di tengah jalan ada wanita itu lagi. Ia melambaikan tangan ke arahku. Yang awalnya cantik, dalam 2 detik berubah menjadi nenek peot yang senyumannya menyeramkan. Aku selalu cuek ketika bertemu wanita itu. Aku gak mau berurusan dengannya. Sampai sekarang pun wanita itu masih ada. Jika aku lewat, ia selalu melambaikan tangan seolah ingin menyampaikan sesuatu. Di jalan ini juga anakku sempat diganggu dan diikuti sampai rumah. Waktu itu kami baru pulang dari rumah orang tuaku. Kami melewati jalan B itu. Perasaanku sudah gak enak. Sesampainya di rumah memang kesalahanku juga. Langsung menyuruhnya masuk kamar tidak cuci kaki dan tangan terlebih dahulu. Ketika di kamar ia langsung nangis menjerit-jerit dan matanya melotot. Ia melihat ke arah atas terus. Aku lihat ke atas, rupanya ada perempuan berbaju hitam. Serba hitam, matanya melotot. Lidahnya panjang menjulur keluar. Tanpa basa-basi langsung kuplototi dia. Langsung kumarahi dan kutantang dia. Beraninya mengganggu anakku. Kukeluarkan sedikit energiku untuk mengusirnya dan mengirimnya ke tempat asalnya. Tempat asalnya yaitu tikungan jalan B tadi. Aku lengah waktu itu. Sampai makhluk itu mengikuti kami sampai rumah. Jalan B masih menjadi sebuah misteri. Bahkan banyak orang melihat penampakan di pinggir jalan itu. Oh iya, posisi yang kuceritakan padahal siang hari. Apalagi kalau malam, gimana ngerinya. Jalan C, ini dekat dengan rumahku, setiap bulan mencari tumbal. Energi yang berada di sini sangat negatif dan kuat. Bahkan di sini ada sebuah perkampungan tak kasat mata. Namaku Mawar. Aku seorang karyawati di salah satu pabrik. Nasib sial menimpaku. Waktu itu aku pulang kerja. Posisi sudah hampir maghrib. Aku turun dari bus. Ketika aku ingin menyeberang, tiba-tiba kendaraan menabrakku. Dan aku terpental sampai di tengah jalan. Lalu tiba-tiba datang truk besar dari arah belakang, lalu melindas diriku yang sedang hamil 2 bulan. Ungkap salah satu jin korin korban kecelakaan itu. Ia menangis terseduh-seduh dengan tubuhnya yang remuk. Entah berapa banyak korban di sini. Mereka semua mati secara mengenaskan. Perkampungan tak kasat mata itu berada di pinggir jalan C. Makhluk yang menghuni di kampung itu berwajah pucat dan tua. Mereka sering berlalu lalang di sekitar jalan tersebut. Faktanya bukan mereka yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Mereka hidup cuek, tidak peduli dengan makhluk yang lain. Mereka melakukan aktivitas seperti manusia normal. Tak cukup banyak yang kuceritakan di jalan C ini. Jika ada pun semua adalah jin korin korban kecelakaan. Aku gak ingin menceritakan karena kasihan dengan keluarga korban yang membaca tweetku ini. Pantura menyimpan misteri. Jalan D. Jalan ini berada di depan sekolahku persis. Jalan ini termasuk jalan Pantura yang sering memakan korban juga. Bahkan beberapa murid di sekolahku pernah mengalami nasib buruk di jalan ini. Bahkan sampai meregang nyawa. Hari ini adalah ujian semester 2. Satu kelas diisi oleh sebagian kelas 2 dan sebagian kelas 1. Aku menatap bangku kosong itu, kulihat ia nampak sedih, murung dan hampir menangis. Mar, tadi si Doni datang kan? Tolong jawab dong, tanya salah satu temanku. Apaan sih? Datang apaan? Itu si Doni, adik kelas yang baru kemarin meninggal. Jawab dong, ini temennya, ada yang tanya, pinta temanku. Jujur, aku selalu risih jika ditanyai hal seperti ini.
Karena kami anak yang memiliki kelebihan khusus, kalau moodnya nggak baik gak akan cerita apa-apa dan dipendam sendiri. Temanku memaksa. Akhirnya aku menjawab, "Ya, tadi dia datang, duduk di bangkunya." Jawabku malas. "Terus dia bilang apa? Mungkin ada pesan gitu? Ini teman-temannya pada tanya." "Gak bilang apa-apa kok." "Padahal ada Jir." Saking malasnya aku jawab. Intinya sih, si Jin Koridoni bilang ia sedih, menyesal dan ia menangis. Padahal ini ujian kenaikan kelas, malah ia mengalami nasib yang sial. "Woi Mar, dah tahu kan beritanya? Adik kelas meninggal di jalan depan tuh." "Depan sekolah maksudnya," ucap teman pramukaku. "Iya, udah Mang, kenapa?" Tanyaku malas, takutnya ditanya-tanya lagi soal hal begituan. "Kemarin Mas Bintang dia komunikasi sama Doni. Si arwah Doni dimasukin di badannya temennya Mas Bintang. Lalu kamu tahu dia bilang apa?" Ucapnya dengan semangat. "Bilang apa?" "Dia menangis. Dia sedih pokoknya. Ia belum ingin meninggal. Pokoknya sedih banget deh." "Salahmu sendiri, kamu kemarin malah balik duluan, gak ikut ngerumpi," ucap temanku itu. Oh iya, kami para Bantara Pramuka mempunyai hal unik. Kami rata-rata anak indigo dan memiliki kelebihan. Jika kami kumpul, pasti yang dibahas hal kayak begituan. Aslinya seru banget sih. Waktu itu sehabis pulang sekolah, aku disuruh keluargaku untuk pergi ke minimarket. Aku mengendarai sepeda motor. Belum sampai di minimarket, aku terjatuh dari motor. Dan nasib sial, ada truk melindas kakiku. Setelah itu aku tak ingat apa-apa, ucap Jin Korindoni. Untuk nama dan kendaraan yang menabrak, dia aku samarkan. Untuk masalah Doni ini mohon maaf aku gak bisa jelasin secara lengkap, karena aku menghormati keluarga yang ditinggalkannya. Sebenarnya aku tahu banget, tapi kasihan juga kalau diceritakan lengkap di sini. Aku ceritakan intinya saja. Rumor yang beredar ia menjadi tumbal di jalan itu. Ada juga yang bilang ia menjadi tumbal karena ada renovasi gedung sekolah. Dan para penghuninya gak terima. Akhirnya salah satu dari murid ada yang menjadi korbannya. Untuk lokasi kecelakaannya, ia masih dekat di jalan depan sekolah. Aku lebih percaya ia bukan tumbal. Memang nasib buruk yang menimpanya. Jin Korinya yang kasihan ketika aku lewat depan jalan sekolah. Pasti ia ada di sekitar itu, dekat dengan lokasi kecelakaannya. Di jalan D ini energinya cukup negatif. Energi negatif di situ berkumpul menjadi satu. Di jalan ini kalau malam hawanya menyeramkan sekali. Dulu anak pramuka kayak kami sering menginap di sekolahan. Pastilah kami sering merasakan dan tahu tentang jalan ini jika malam hari tiba. Waktu itu persami. Aku yang aktif dalam anggota pramuka pasti mengikuti kegiatan tersebut. Aku melamun di lapangan sekolah menghadap ke jalan raya depan sekolahku, Jalan Pantura. Tiba-tiba aku melihat sebuah burung api terbang tinggi dari Pantura sampai dekat sekolahku. Burung itu seperti burung gaib berwarna api, yaitu merah keoren-orenan. Ia terbang tinggi lalu merendah secara perlahan. Aku terus memandanginya. Sayapnya mengepak secara perlahan merendah. Rendah sampai menghilang di pohon mangga samping gedung sekolah. Burung ini seperti gambar 3D yang merah menyala seperti api. Baru pertama kali aku melihatnya. Tadi kamu lihat burung gak? Burung warna merah banget kayak api unggun, tanyaku dengan temanku yang ada di dekatku.
Saat itu pada malam hari ya, sekitar jam 9 malam. Burung putih kah? Jawab temanku. Burung apaan? Gak ada kok. Barusan lewat warna merah api. Masa gak lihat begitu besarnya? Iya, yang aku lihat warna putih kok. Barusan lewat kan? Berarti di matamu warna putih ya? Tapi aku jelas-jelas lihat warna merah kok. Coba lihat di pohon tinggi itu. Kayak ada putih-putih nangkring. Ucapku kaget sambil melihat ke arah pohon itu. Bener juga. Apaan tuh? Maaf, malah cerita kemana-mana. Oh ya, jalan D ini ditunggu oleh makhluk tinggi besar berbulu. Siapa lagi kalau bukan genderuwo? Jalan E. Seperti biasa setiap berangkat sekolah aku naik bus. Hal yang menyenangkan ketika aku bisa duduk di samping jendela. Melamun hal yang sering aku lakukan. Jalan demi jalan dilewati sampai ketika aku melihat persawahan yang di tengahnya ada gedung sangat tinggi. Seperti gedung-gedung di kota besar. Tunggu dulu, sawah. Di tengahnya ada gedung tinggi. Aku sudah mengiranya gedung tinggi itu ternyata gaib. Ya, sebuah pemandangan biasa. Entah aku yang bisa melihat atau mereka yang ingin menunjukkan bahwa keberadaan mereka ada. Orang yang ada di gedung itu seperti manusia, tapi bertubuh agak pendek. Ia tidak memiliki cekungan di antara hidung dan bibirnya. Entah mereka melakukan apa. Mereka berlalu lalang seakan sedang sibuk. Gedung itu seperti gedung perkantoran. Makhluk gaib ada perkantoran juga. Ya, makhluk gaib adalah plagiat dan peniru yang hebat. Mereka bisa meniru apa saja yang dilihatnya, kecuali kalau dia punya energi yang kecil. Seiring beberapa kali aku melihat di daerah lain, kulihat gedung-gedung gaib seperti di daerah persawahan dan tanah kosong yang luas. Sepertinya memang mereka menampakkan keberadaannya dan membuktikan jika mereka memiliki kehidupan yang sama dengan manusia. Mbak Ara, apa kamu bisa masuk ke gedung itu? Aku ingin melihat apa yang dikerjakan oleh mereka. Pintaku kepada Mbak Ara. Tidak bisa, hanya makhluk tertentu saja yang bisa masuk ke tempat itu. Bahkan aku sekalipun tidak boleh masuk. Apakah mereka mempunyai raja atau pemimpin? Kita makhluk halus, hidup menggerombol membentuk sebuah kerajaan sendiri-sendiri. Ada raja, ada ratu beserta jajarannya mirip dengan manusia. Kuurungkan untuk mengetahui tentang gedung gaib tersebut. Mereka seperti menutup diri dan tak boleh diketahui oleh para manusia. Jalan F. Jalan ini berada luar kotaku, dan tempat itu sekarang menjadi tempat tinggalku setelah berumah tangga. Jalan yang masih berada di Pantura dan masih menyimpan banyak misteri. Masih ingat kisah mertuaku yang kecelakaan di trit santet piring sedapur? Ya, kedua mertuaku kecelakaan di jalan F itu dan berakhir meninggal setelah dirawat 2 bulan di ruang ICU. Jalan itu sudah terkenal angker dan memakan banyak korban kecelakaan. Bahkan 2 hari setelah mertuaku kecelakaan, ada yang kecelakaan di tempat tersebut dan parahnya, mereka terlindas truk yang lewat di jalan itu. Ayo cepat, udah maghrib ini. Ntar pulangnya lewat jalan kampung aja ya, ucapku kepada suamiku. Iya, cepat naik. Kita berboncengan sepeda motor. Kok lewat jalan raya? Kita nggak bawa helm loh. Lewat jalan kampung aja. Jalan kampung lama. Lewat sini aja biar cepet, ucap suamiku yang bandel. Aku pun hanya diam dan agak kesal. Bukan polisi yang kutakutkan, tapi truk yang besar dan berlalu lalang. Apalagi ditambah hari mulai gelap, menambah kengerian di jalan Pantura.
sebentar lagi akan melewati jalan F. Jalan itu terdapat jembatan yang besar melewati sungai. Jalan itu agak bergelombang. Lampu kuning remang-remang menambah kesan seram di jalan tersebut. Kulihat di kejauhan di atas jembatan terdapat rombongan orang dengan muka bahagia tapi seram. Mereka berdarah-darah dan beberapa memiliki kaki dan tangan yang buntung. Kami sudah berada di atas jembatan itu. Tepuk tangan terdengar keras. Mereka bersorak seperti memenangkan sesuatu. Dan din din din, suara klakson truk terdengar menggema memecahkan kesunyian di jalan yang seram ini. Kami masih berada di atas jembatan. Suamiku meminggirkan motornya di pinggir jembatan. Kulihat gerombolan orang tadi sudah tidak ada. Apakah cuma halusinasiku? Makanya jangan melamun kalau naik motor. Tadi disuruh lewat jalan kampung gak mau. Ucapku agak kesal dan masih kaget. Gara-gara santet piring sedapur itu, aku parnoan kalau ada truk besar. Takut kecelakaan. Itu hanya beberapa kisah dariku tentang beberapa makhluk gaib penunggu jalan Pantura. Dan masih ada lagi jalan G. Jalan yang memiliki sebuah kerajaan gaib yang cukup besar. Bahkan menaranya menjulang seperti gedung bercakar langit. Cerita jalan Pantura aku nyatakan selesai. Untuk jalan G, aku akan menceritakan di lain thread mencakup sebuah kerajaan gaib yang cukup besar di pinggir jalan Pantura. Terima kasih buat Mar_Mar yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jurus Jarah.